Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan ilmu perundang-undangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedakan apa itu peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan. Jadi sebagai orang hukum kita harus bisa memahami bahwasannya peraturan perundang-undangan itu bukan hanya undang-undang, tetapi include hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwasanya peraturan perundang-undangan itu mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, UU Strip Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Jadi kesemuanya itu adalah peraturan perundang-undangan. Jangan kita terlalu sempit mengartikan bahwasannya peraturan perundang-undangan itu hanya undang-undang, tetapi hierarkinya sebagaimana di pasal 7 itu semuanya adalah termasuk peraturan perundang-undangan. Lantas apa bedanya dengan peraturan kebijakan? Nanti akan kita bahas karena sekilas ini terlihat sama, tetapi kita harus mampu membedakannya. Ternyata antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan itu berbeda. Nah, pertama dari istilah dulu. Bahwasannya peraturan perundang-undangan ya, ada yang menyebutkan peraturan negara, kemudian dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah wet. Makanya ada Wetboek van Strafrecht ya, kitab Undang-Undang Hukum Pidana WPS. Ada kata straf ya, di situ makanya ngarah ke pidana, straf menghukum ya. Kemudian wetgeving, wetleads, regels, wetleads regeling gitu ya. Nah, istilah perundang-undangan berasal dari istilah wetleads regel. Berbeda dengan peraturan negara yang merupakan terjemahan dari stat regeling. Stat artinya negara, regeling artinya peraturan. Istilah perundangan berasal dari kata undang, bukan berasal dari kata undang-undang. Nah, beda lagi ada istilahnya undangan gitu ya. Nah, ini undang katanya. Istilah undang tidak memiliki dengan konotasi dengan pengertian wet atau undang-undang karena istilah undang mempunyai arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi. Maksudnya di sini adalah lembaga yang berwenang, gitu ya, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Menurut Hamid S. At-Tamimi, ya, penggunaan istilah peraturan perundang-undangan lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan hukum. Nah, ini dia yang seperti saya sampaikan tadi, peraturan perundang-undangan itu jenisnya mulai dari undang-undang dasar sampai perda itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, kita harus ingat lagi nih, dalam segi hierarki peraturan perundang-undangan ini kita menggunakan teorinya Adolf Merkel bahwasannya antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya itu ibarat dua sisi wajah. Jadi mereka itu dalam artian mengilhami satu sama lain, tidak boleh bertentangan. Peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atasnya, begitu juga seterusnya. Nah, kemudian termasuk ya, uh, masih di dalam Undang-Undang 1211 di pasal 8-nya itu. Kalau kita mau tahu ya, bahwasanya jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di pasal sebelumnya, pasal 7 tadi, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MK, KY, BPK, DI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten kota, bupati wali kota, kepala desa atau setingkatnya. Jadi produk yang dihasilkan oleh lembaga negara maupun pejabat tertentu di pasal 8 ayat 1 ini itu juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak secara letterlik, ya tidak secara jelas itu diatur di pasal 7 Undang-Undang 1211 tadi. Kemudian di ayat 2-nya, pasal 8 ayat 2, peraturan perundang-undangan sebagaimana pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, jadi ada dua syaratnya. Lembaga di pasal 8 ayat 1 ini boleh buat peraturan, misalnya DPRD, KY, MK, gitu ya, dan seterusnya. Mereka boleh buat peraturan sepanjang itu merupakan perintah atas
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi kalau nggak ada diatur misalnya di Undang-Undang Dasar atau di Undang-Undang MK, MK berwenang membuat peraturan tentang ini, itu nggak boleh MK semena-mena membuat peraturan misalnya, seperti itu contohnya. Kemudian apa bedanya dengan peraturan kebijakan? Kalau tadi kita sudah pahami ya apa itu peraturan perundang-undangan, maka Philippus M. Hartjohn menyatakan bahwasannya suatu peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis tanpa didasarkan pada kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menciptakan peraturan kebijakan tersebut. Bagaimana memberikan pandangan mengenai peraturan kebijakan? Menurutnya, salah satu ciri utama peraturan kebijakan adalah tidak adanya wewenang pemerintah membuat peraturan tersebut. Nah, jadi peraturan kebijakan itu ya, dia itu tidak dibuat berdasarkan kewenangan atau otoritas gitu ya. Kemudian juga bukan dari tanpa didasarkan pada kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat TUN, pejabat tata usaha negara, ya. Nah, selain peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bernegara, kita juga menemukan berbagai peraturan kebijakan. Ini contoh-contoh peraturan kebijakan seperti surat edaran, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan atau juklak, petunjuk teknis atau juknis, dan berbagai peraturan kebijakan tersebut muncul sebagai wujud penyelenggaraan tugas administrasi negara. Peraturan kebijakan termasuk dalam rumpun peraturan perundang-undangan semu atau pseudo-Wetgeving. Nah, dalam hal ini ya, kalau ada juklak, ada juknis, kemudian surat edaran, pedoman kerja itu bukan peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk dalam kategori peraturan kebijakan, gitu ya. Sehingga peraturan kebijakan ini bukanlah disebut sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana di pasal 7 Undang-Undang 1211 tadi, melainkan peraturan kebijakan ini disebut dengan perundang-undangan semu atau pseudo Wetgeving. Itu dia contohnya ya, sehingga kita harus mampu membedakan mana itu peraturan perundang-undangan, mana itu peraturan kebijakan. Jadi dari contoh-contoh ini kita sudah dapat memahami apa perbedaan antara keduanya. Baik, demikian. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.